Selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya Bible study dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Dan hari ini hari Sabat tanggal 27 Desember tahun 2025. Jadi kita sekarang ini sudah di chapter 4 dengan judul Confession atau pengakuan. Dan sebagaimana kita ketahui ya, ini Step to Christ atau langkah-langkah kepada Kristus. Dan kalau kita perhatikan bahwa setiap judul ini adalah setiap langkah ya, itu secara berurutan dari langkah pertama sampai langkah terakhir yaitu kebahagiaan sejati atau berbahagia di dalam Kristus. Jadi ini adalah sudah di tahap keempat, pengakuan. Jadi kebanyakan saudara-saudara kita berpikir bahwa kita punya langkah itu, dia punya akhir adalah pertobatan. Dan kita ternyata pertobatan itu adalah langkah ketiga. Masih banyak langkah selanjutnya yang kita harus tempuh bersama Tuhan ya tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Jadi pertobatan bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Dan kita sudah tahu ya dia punya langkah-langkah, kita sudah pelajari secara detail waktu yang lalu. Jadi untuk langkah pertama adalah bagaimana kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan. See the goodness of God. Bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Dia mati bagi kita. Bahkan untuk satu orang pun dia akan apa? Mati untuk kita. Tuhan sangat baik. Segala sesuatu yang dia lakukan adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, dia mau melakukan apa? Pengorbanan, pengorbanan bahkan dia punya anak pun Tuhan berikan untuk keselamatan manusia dengan tujuan akhir adalah supaya manusia bisa berbahagia. Manusia bisa berbahagia. Itu tujuan Tuhan ya. Dan langkah kedua adalah bagaimana kita umat manusia membutuhkan Kristus. Untuk bisa kembali kepada awal desain Tuhan pertama kali untuk manusia, yaitu bagaimana Tuhan menciptakan manusia sempurna pada awalnya, adalah bagaimana kita membutuhkan Kristus. Dijelaskan di chapter 2 itu atau di langkah kedua itu bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, kasih yang ada pada manusia yang pada mulanya Tuhan sudah tetapkan berubah menjadi apa? Egois atau selfish. Jadi kita manusia sekarang ini penuh dengan apa? Egois atau selfishness. Cinta diri yang ada pada kita karena ketika kita manusia kita berdosa, egois ini mengambil tempat daripada kasih yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana kita bisa tinggalkan mau hancurkan kita punya egois itu adalah apa? Bagaimana kita rasa perlu akan Kristus, akan Kristus. Ketika kita sudah merasa perlu akan Kristus dan kita mencari Kristus, apa yang terjadi selanjutnya? Yaitu langkah ketiga, pertobatan. Dan dibilang ya, pertobatan itu pertobatan itu adalah hasil bagaimana Kristus mengubah kita punya diri. Kita melihat bahwa dosa itu apa yang kita lakukan sangat keji dan kita benci terhadap dosa itu dan bisa kelihatan dalam diri kita ada perubahan-perubahan yang bisa terlihat dalam diri kita ketika kita apa? Eh, sudah menyadari atau benci akan kita punya apa? Kita punya dosa, bahwa dosa saya begitu sangat keji ya, sangat keji. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada apa? Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa untuk mau datang kepada Kristus, kita harus bertobat dulu. Jadi ini pertobatan itu seperti tembok yang harus kita lewati untuk bisa sampai kepada Kristus. Tetapi justru gara-gara Kristus kita bisa bertobat. Jadi itu pertobatan itu bukanlah sebab, tapi dia itu adalah akibat ya atau hasil ya. Pertobatan itu adalah buah dari apa? Kita datang kepada Kristus. Ketika kita merasa perlu akan Kristus, kita tahu kita orang berdosa, perlu akan Kristus, maka apa?
kita akan bertobat. Jadi bukan kita mau cari Kristus, kita harus bertobat dulu baru mau datang kepada Kristus. Itu suatu hal yang salah ya. Itu kalau kita baca ya di perbedaan kebenaran oleh iman Katolik dan Protestan, banyak orang yang terbalik ya. Mereka melakukan segala sesuatu untuk mencapai Kristus dengan, oh ini harus bertobat. Padahal kita tidak bisa bertobat tanpa Kristus. Kita tidak bisa bertobat tanpa Kristus. Nah, setelah pertobatan, ini langkah selanjutnya adalah confession atau pengakuan. Pengakuan. Dan kalau kita akan mempelajari ini, tidak ada pengakuan tanpa pertobatan. Pengakuan adalah hasil dari pertobatan. Kalau pertobatan itu katanya dibilang dari dalam hati. Kita merasa dari dalam hati ini bagaimana kita bertobat kepada Tuhan. Dan ini kita akan lihat ya secara detail pengakuan itu seperti apa yang merupakan hasil dari pertobatan. Ini luar biasa saudara-saudara. Puji Tuhan ya kita ada kesempatan untuk mempelajari pelajaran ini. Dan kembali diingatkan ini adalah eh, Bible study, semuanya bisa memberi komentar atau pertanyaan dan kita akan bahas bersama-sama. Baik, kita akan mulai. Kita punya pelajaran tentang pengakuan ini. Ini sangat luar biasa. Dia bilang, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kalau kita lihat dia punya bahasa Inggrisnya, dia bilang, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Mereka akan memperoleh kemurahan ya. Jadi pengakuan itu apa? Penting ya. Jadi pengakuan ini dia bilang kalau pertobatan itu kan ini istilahnya dalam hati kita. Dan pengakuan ini adalah bagaimana kita membuka ya, terbuka untuk akan dosa-dosa kita ya. Kalau bertobat membenci akan dosa-dosa kita dan bagaimana kita mengakuinya ini ya. Ini akan terbuka. Misalnya kita bertobat dan kita bersalah kepada orang lain, misalnya kepada Onang atau Joy. Kita akan mengakuinya kepada dia akan kesalahan kita. Jadi kalau bertobat belum mengakui belum ya ini pasti kalau kita sudah bertobat pasti kita akan apa? Akui kita punya kesalahan. Dan kita akan lihat ada berapa pengakuan yang akan kita lewati ya atau akan kita eh, bermacam-macam pengakuan ya. Oke, kita lanjut. Dibilang syarat-syarat untuk memperoleh belas kasihan Allah adalah sederhana, adil dan masuk akal. Jadi saudara-saudara, ini dibilang siapa mengakuinya akan dan meninggalkan dosa-dosa ini, dia bilang akan memperoleh mercy ya, atau akan memperoleh kasih sayang Allah atau belas kasihan. Kalau terjemahan di kita bahasa Indonesia disayangi. Tapi kalau bahasa aslinya belas kasihan ya. Dan dibilang syarat-syarat untuk memperoleh belas kasihan ini sederhana, adil dan masuk akal. Yaitu ini mengakui kan. Dibilang Tuhan tidak menuntut kita melakukan sesuatu yang berat atau menyakitkan supaya kita memperoleh pengampunan. Nah, kita tidak perlu melakukan ziarah yang panjang dan melelahkan atau menjalani penebusan dosa yang menyiksa untuk dapat menyerahkan jiwa kita kepada Allah di surga atau untuk menebus pelanggaran kita. Tetapi barang siapa mengakui dan meninggalkan dosanya akan memperoleh kemurahan atau belas kasihan. Jadi saudara-saudara ini sangat luar biasa ya. Ini untuk memperoleh belas kasihan Tuhan katanya dibilang ya. Ini kita nggak perlu melakukan ziarah panjang, harus pemana, harus harus menaiki tangga dengan apa namanya dengan lutut kan itu ada beberapa aliran yang untuk untuk pengakuan dosa itu harus melakukan sesuatu yang berat yang menyiksa yang benar-benar menyiksa sehingga mendapat belas kasihan Tuhan. Aduh ini
Banyak orang masih mengira ya saudara-saudara kalau kita belum tersiksa, kita belum dapat belas kasihan Tuhan. Bahkan untuk berpuasa pun, kalau belum siksa, Tuhan belum apa? Tuhan belum mau mengasihi kita. Jadi kebanyakan orang berpikir kalau puasa itu untuk menyiksa diri supaya Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan mengasihi kita. Sebenarnya tujuannya bukan itu ya. Tuhan itu adil, dia bilang Tuhan itu adil, sederhana, masuk akal. Dia tidak ingin manusia untuk menderita. Kembali ingatlah ya saudara-saudara, tujuan Tuhan adalah manusia supaya bisa berbahagia, bukan untuk menderita. Tuhan tidak mau melihat apa umatnya menderita. Jadi tidak perlu melakukan suatu apa hal-hal yang katanya eh suatu hal yang menyiksa atau kalau ada yang orang-orang tertentu yang harus melakukan perjalanan panjang harus ini untuk mendapatkan pengakuan dosa atau untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dan itu penebusan dosa itu tidak perlu hal-hal seperti ini. Dibilang hanya apa katanya? Mengakui dan meninggalkan dosa akan memperoleh mercy atau belas kasihan. Jadi, bagaimana kita bisa memperoleh belas kasihan Tuhan adalah mengakui dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita, bukan melakukan hal-hal yang menyiksa. Jadi, misalnya kita mau berpuasa pun itu adalah untuk permohonan kita, bukan untuk apa? Menyiksa diri kita ya, saudara-saudara. Makanya dibilang kalau kita mau berpuasa pun jangan kelihatan kalau kita apa? Mukanya seperti orang kelaparan atau seperti apa ya. Kita harus seperti biasanya, nggak jangan seperti yang orang-orang apa tersiksa ya untuk menunjukkan bahwa supaya apa Tuhan mengasihi atau memiliki belas kasihan kepada kita. Terus kita lanjut. Dia bilang Rasul Paulus berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Akuilah dosamu kepada Allah, karena hanya Dia saja berkuasa mengampuni dosamu dan kesalahanmu kepada sesama. Jika engkau telah menyinggung atau menyakiti sahabat atau tetanggamu, engkau harus mengakui kesalahanmu dan menjadi kewajibannya untuk dengan rela mengampunimu. Jadi saudara-saudara, untuk memperoleh belas kasihan Allah adalah apa? Mengakui dosa kita. Dan bila kita bersalah kepada orang lain, kepada kita punya saudara, dia bilang kita punya neighbors, kita punya tetangga, atau kepada sesama kita manusia, dia bilang apa? Akui itu kepada mereka. Akui bisa bila kita apa? Sudah bersalah kepada mereka. Dan dibilang orang itu berhak apa? Wajib untuk apa? Rela mengampunimu. Ataupun sebaliknya, bila ada orang yang bersalah kepada kita dan dia apa namanya? Dia mau mengakui dosanya kepada kita, kita wajib untuk mengampuninya. Kita wajib untuk mengampuninya. Terus kemudian ya, bilang, kemudian engkau harus mencari pengampunan dari Allah. Sebab saudara yang telah kau lukai itu adalah milik Allah. Dan dengan menyakitinya, engkau telah berdosa terhadap pencipta dan penebusnya. Perkara itu dibawa kepada satu-satunya pengantara yang sejati, imam besar kita, yang telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, namun tidak berbuat dosa, dan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, serta sanggup menyucikan dari setiap noda kejahatan. Ibrani 4 ayat 15. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini dia punya urutan ya, saudara-saudara. Bila kita bersalah kepada saudara kita atau kepada sesama kita manusia, langkah pertama adalah apa? Mengakui dosa kita kepada apa? Kepada orang yang kita buat dosa itu. Ketika kita selesai mengakui dosa kita kepada saudara kita atau kepada sesama kita manusia, baru kita apa katanya? Minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan yang apa katanya? Sudah menciptakan orang itu yang kita berbuat salah. Tuhan yang sudah menciptakan orang itu yang kita telah lukai ya sebelumnya. Dan orang itu adalah apa? Milik Allah. Jadi eh, kita harus meminta pengampunan kepada sang pemilik dari orang itu. Jadi harus mengakui kepada orang tersebut dan mengakuinya kepada Tuhan.
Itu yang harus apa katanya kita lakukan. Dalam apa? Mengakui dosa kita. Mengakui dosa kita. Oke, saudara-saudara, sampai di sini. Ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita bahas? Ini dia punya pembukaan dari confession atau pengakuan. Mungkin ada yang mau tambahkan atau mau bertanya? Halo Li. Ya, silakan nih, silakan. Ya, jadi ini pelajaran pengakuan ini kan ini seirama dengan pelajaran yang orang baru bahas kemarin itu mengenai Pertobatan. bagaimana brotherly love, Ya, oh ya. ya. Iya, kecurahan Roh Kudus Oh iya, tanpa batas dengan iya, brotherly love itu. iya. Jadi sebelum kecurahan Roh Kudus tanpa batas kan di waktu lalu kita orang belajar itu adalah orang harus mengakui kan orang punya dosa, mengakui kita punya kesalahan, confess your fault kepada sama kita manusia gitu. Jadi satu prinsip yang kita juga pelajari di sini bahwa kenapa kita mau mengakui kita punya kesalahan. Kalau dosa kan kita akui kepada Tuhan. Kalau kesalahan kita kasih tahu saya punya salah kepada saudara-saudara kita yang kita berbuat salah. Mm-mm. Jadi salah satu di sini yang Ellen White bilang itu adalah orang yang kita sakiti itu adalah properti atau kepunyaan Tuhan gitu. Jadi kalau kita bikin salah kepada kita punya saudara-saudara kita, suami, istri atau anak-anak, kita harus akui kita punya salah karena waktu kita menyakiti orang itu adalah punya Tuhan gitu. Jadi saya harus apa ya, mengakui, minta maaf bahwa saya sudah menyakiti sahabat kita, menyakiti tetangga kita, menyakiti anak kita, menyakiti suami kita, menyakiti istri kita gitu. Jadi kan tadi yang sebelumnya itu kan kita bertobat, sekarang akui ya. Jadi Iya. pengakuan itu hasil dari pertobatan yang kita terima dari Tuhan kan, repentance itu adalah gift, pemberian dari Tuhan. Pertobatan itu adalah setelah Tuhan memberikan kita pertobatan, pengakuan itu adalah milik kita atau apa bagian kita kan, Mm-mm. bagian kita untuk untuk mengambil tindakan gitu. Jadi kalau repentance itu Tuhan kasih, kalau confession itu pengakuan itu kita yang lakukan. Tapi kalau saya bilang kita yang lakukan, kita sudah tahu semua ya Iya. prinsipnya bahwa Tuhan yang melakukan di kita gitu. Itu part kita untuk saya akui saya punya dosa pada Tuhan, saya mengakui saya punya kesalahan kepada orang lain gitu. Jadi contoh ya di dalam orang punya rumah lah. Kalau misalnya anak-anak bermain kan mereka sometimes suka berkelahi atau apa-apa gitu, namanya manusia selfish, maunya ini mainan saya punya, nggak mau share atau seterusnya terusnya akhirnya mereka berkelahi. Tapi kita selalu ajarkan kepada anak-anak untuk kalau sudah berkelahi begitu, sudah ada orang yang disakiti, mereka harus datang dan minta maaf, sorry kita sudah bikin ini, bikin itu. Jadi bukan hanya anak-anak, tapi saya juga sebagai orang tua, kita tahu ya kalau kita bikin salah kepada anak-anak, kita datang kepada anak-anak itu kita bilang kita salah gitu. Misalnya kita marah sama anak-anak atau lose control gitu. Saya bilang sama anak-anak, mami sudah bikin salah gitu. Mami harusnya nggak marah, harusnya bicara yang lebih lembut, harusnya itu. Tapi sorry, mami sudah bikin salah gitu. Jadi anak-anak lihat bahwa bukan saya dikte mereka untuk minta maaf satu sama yang lain atau mereka salah ya, mereka minta maaf ke kita. Saya juga sebagai orang tua minta maaf kepada mereka gitu karena anak-anak itu propertinya Tuhan atau kepunyaan Tuhan. Saya punya suami punya Tuhan, saya punya istri punya Tuhan, tetangga sesama kita itu kalau kita sakiti itu kita sakiti Tuhan gitu karena itu punya Tuhan dan Tuhan itu sudah mati untuk orang itu. Jadi kita harus mengakui untuk kita jangan sakiti orang itu gitu karena siapa yang kita sakiti Tuhan juga gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu prinsip itu, pasti pengakuan itu akan Rama datang sama ya. si Dias.
bisa mute. Kan pengakuan itu akan datang secara apa namanya ya, secara otomatis, di mana kita tahu kenapa saya mau mengakui saya punya kesalahan atau ya kesalahan kepada sesama kita atau mengakui saya punya dosa kepada Tuhan. Karena satu prinsip lagi yang kita harus ingat bahwa kita itu sekarang lagi dihakimi kan. Ellen White bilang kita itu tidak bisa menerima the seal of God, meterai Tuhan, kalau masih ada satu dosa. Nah itu itu dia itu. Sekarang kita belajar ke situ. Nah ini pelajaran Step to Christ, deal dengan apa di dalam diri kita gitu. Karena kalau kita sudah, kalau pohon itu sudah baik, Ya, otomatis itu boleh. akan berbuah baik gitu ya. Jadi sometimes kita mau fokus dengan saya mau berbaik, but ini which is we need to gitu loh. Maksudnya itu memang harus ada buahnya gitu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana saya harus fix di dalam dulu gitu. Kalau saya masih ada kesalahan sama suami istri, sama anak-anak tetangga kita, saya nggak akui, saya pun mau berbuat baik, hasilnya itu adalah dosa. Karena itu akan pasti bukan perbuatan Tuhan, tapi perbuatan diri kita gitu. Tanpa kita sadari gitu ya. Karena nggak mungkin pohon yang busuk menghasilkan buah yang baik. Iya. Harus di-fix di dalam kan. Ya, jadi kalau sudah fix di dalam, otomatis itu buahnya akan keluar. Jadi kalau kita sudah fix di dalam, apapun, misalnya contoh pelayanan medical missionary, atau menolong orang lain, atau apa, itu pasti akan dilakukan dengan motif yang baik, atau dengan yang apa ya, yang sesungguhnya gitu loh. Bukan yang fake-fake gitu, atau oh, saya harus berbuat baik supaya bla bla bla, saya harus begini, saya semuanya itu harus dan kita pikir Tuhan kalian yang suruh, jadi kita harus bikin ini. No, kalau kita sudah fix di dalam, make it right with God, make it right with our brothers, sisters, our neighbors, our children, our husbands and wife, itu pasti buahnya akan muncul gitu. Itu buah itu sebenarnya hasil dari iman ya. Perbuatan baik itu hasil dari iman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi setelah kita mempelajari Steps to Christ, biarlah orang semua apa namanya, lihat orang punya diri sendiri. Ada nggak saudara-saudara dulu yang kita sakiti, yang kita kan waktu itu A.T. Jones bilang ya, Li, apa tulis surat, Ya, oh, apa gitu, apa ada saudara bilang. kita apa. Iya, kalau kalau sebelum tidur, apalagi buka Sabat, seseorang tanya anak-anak, ada kamu bikin salah kepada siapa yang you haven't ask for forgiveness? Tanya gitu, maksudnya make it right gitu lah ya. At this moment, jangan sampai tunggu good opportunity. So nanti kalau sudah begini gini kita right now, kalau Tuhan sudah gerakan hari kita, jangan jangan tunda karena Tuhan punya voice, sometimes kalau kita tunda-tunda akan lebih lama, lebih weak gitu. Ya, Waktu ya, kita dapat strong impression, do it. Siapa kita bikin salah ya? Oh ini kita mesti datang. Bukan mesti ya, kita mau make it right itu. Dan di ini waktunya investigative judgment ini, wah, ini kesempatan kepada kita sebelum buku kita ditutup atau sebelum ada seal Tuhan dimeteraikan kepada kita, itu salah satu persyaratan yang Tuhan minta untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Kita belajar outpouring of the Holy Spirit, outpouring of the Holy Spirit. Ini dia punya langkah sebenarnya salah satu untuk menerima kecurahan Roh Kudus sama tanpa batas. Dan pelajaran ini seiring sekali dengan pelajaran yang diberikan oleh A.T. Jones dengan Wagner. Oke, Li, thank you. ya, thank you untuk tambahannya. Jadi ini akan muncul satu pertanyaan ya, saudara-saudara. Ini kan kita harus mengakui kepada sesama manusia dan kepada Tuhan. Pertanyaannya, boleh enggak saya cuma mengakui dosa saya kepada Tuhan? Eh, saya enggak perlu untuk mengakuinya kepada sesama. Misalnya saya sudah berdosa kepada satu orang, karena saya mungkin rasa ndak enak atau rasa gimana. Yang penting saya mengakuinya kepada Tuhan. Jadi urusannya sudah selesai ketika saya mengakuinya kepada Tuhan dan minta maaf. Saya sudah bersalah kepada orang itu
dan sudah mengakuinya kepada Tuhan. Bisa nggak seperti itu? Kira-kira bisa saya hanya meminta, hanya mengakunya saja kepada Tuhan tanpa mengaku kepada orang yang saya telah berbuat salah. Kira-kira bisa seperti itu atau gimana? Mungkin ada yang mau jawab, saudara-saudara? Ada Brother Dolphin, Joy, Onang, Tante Eti, Papa Pinky atau Mama Pinky. Kira-kira bisa nggak kita hanya mengaku kepada Tuhan dan tidak ke sesama kita manusia itu atau orang yang kita buat salah? Ya, Loli. Ya, silakan nih. Mungkin sebelum teman-teman yang lain kasih tambahan, Iya, ada dua prinsip yang orang harus ingat. Itu hukum Tuhan itu kan ada the first and the great commandment, iya, yaitu kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap raga. iya. Dan kedua yang sama seperti yang pertama adalah kasih sama kita, Manusia. Iya, manusia gitu ya. iya, Itu prinsipnya. iya, Jadi kalau kita tahu prinsip itu, apa ya? Kalau kita tahu orang itu adalah kepunyaan Tuhan, kita pasti akan mengasihi sesama kita manusia. Karena nggak mungkin, kan di 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang, bagaimana kita bilang kita mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat, sedangkan saudara kita yang kita lihat kita nggak kasih iya, gitu. Jadi itu prinsip pertama ya yang iya, kita harus ingat mengenai hukum Tuhan. Dan di prinsip kedua itu yang Rasul Paulus bilang, yaitu confess your fault to one another. iya, Akuilah kamu punya kesalahan. Jadi itu adalah perintah Tuhan, atau itu adalah Tuhan suruh kepada kita untuk kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ada orang itu bikin salah, kita bikin salah kepada orang itu, saya akuilah sama Tuhan, kita nggak mau mengakui ke dia sama Tuhan Jo gitu. Kan kita kalau bikin dosa kita akui sama Tuhan, nggak perlu sama orang itu. That's not the way it is gitu loh. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita yang perintah kedua itu, yang kedua itu adalah kita juga akan mengasihi sesama kita manusia. iya, Kalau kita sudah tahu kita bikin salah kepada orang itu, kita datang dan akui kita punya kesalahan, kita bikin dan berterus terang, saya sudah menyakiti kamu, kita minta maaf karena apa yang kita lakukan itu menyakiti kamu gitu. Jadi kita harus lihat Tuhan Yesus punya contoh juga, bahwa Tuhan Yesus nggak bikin salah kepada kita, kita yang bikin salah. Tapi Yesus datang untuk mendamaikan dirinya dengan kita. Dia mati untuk kita. Jadi pertanyaannya ya, sometimes kita tanya, kenapa kok kayak sebenarnya kita harus minta maaf kepada orang itu? Sepertinya, maksudnya kenapa kita kayak takut atau malu atau whatever? Itu sebenarnya pride. Hanya itu gitu. Kalau kita nggak ada pride, ya nggak gampang bikin itu. Tapi untuk saya bilang pride itu bukan masalah kita mau tunjuk jari ya, itu saya punya masalah juga gitu. Orang semua punya pride gitu. Karena kita punya pride itulah yang menghalangi kita untuk mau datang kepada orang itu. Karena kan mengakui itu kesalahan itu kan merendahkan diri ya sebenarnya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus datang di kayu salib, mati di kayu salib untuk kita, itu nggak ada pride sama sekali. Empty. Makanya Rasul Paulus bilang die to self. Kita crucify dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak ada, kalau sudah ada Kristus dalam diri kita dan Yesus yang hidup dalam diri kita, kesombongan atau pride itu pasti akan mati juga, dan untuk mengakui kepada saudara-saudara kita itu akan bisa dilakukan karena Yesus yang melakukan di diri kita. Thank you, Li. Ya, terima kasih sudah menjawab. Mungkin ada lain mau tambahkan, saudara-saudara? Boleh, Li, Ya, tambahan. silakan. Jadi pada prinsipnya dosa itu yang Torah akui hanya pada Tuhan. Karena yang mengampuni dosa itu kan Tuhan. Tapi seperti Oi bilang tadi,
orang harus ada kerendahan hati. Jadi bagaimana melihat orang punya ketulusan dalam pengakuan dosa adalah kerendahan hati. Jangan seperti Adam dan Hawa, Iya, pengakuan mereka itu cuma self pembenaran diri, dong. iya, iya, Pembenaran diri saja. Jadi tidak ada gimana ya ketulusan. Karena iya, kenapa tuh orang berdoa harus dengan kerendahan hati, melakukan pengakuan harus dengan kerendahan hati dan ketulusan? Karena Tuhan juga mengampuni tidak main-main. iya, Tuhan itu mengampuni itu tidak seperti manusia. Kan? Maksudnya dia benar-benar orang melakukan pengakuan Tuhan itu benar-benar, karena pengampunan Tuhan itu tidak main-main loh, karena dia berikan anaknya satu-satunya untuk mati di kayu salib itu bukan main-main. Tapi kenapa orang harus melakukan pengakuan juga terhadap sesama? Kalau Pak tadi Lali punya pertanyaan, karena eh, mengakui kepada sesama itu adalah orang punya bukti nyata buat orang itu ada perubahan iya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, karena manusia juga adalah ciptaan Tuhan yang orang harus pulihkan, orang punya hubungan dengan mereka. Jadi kalau orang cuma akui patuhan sesama, orang nak melakukan pengakuan. pengampunan, Hmm. ya pengakuan itu cuma lip service aja pada Ah, Tuhan. iya, Tapi hubungan dengan sesama tidak ada sama sekali. Jadi itu aja li tambahan iya. tadi. Terima kasih, Nang. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara? Hmm. Jadi contoh yang tadi orang bilang tentang Adam dan Hawa, kita akan lihat ya nanti ada dia punya pelajarannya di sini. Dia punya salah satu contoh pengakuan. Jadi ada pengakuan, beberapa jenis pengakuan, dan salah satu contoh yang salah adalah dari pengakuan Adam dan Hawa. Oke, jadi saudara-saudara, kita harus tahu ya, saudara-saudara, ini pengakuan ini adalah akibat dari pertobatan. Dan pertobatan itu adalah akibat dari bagaimana kita melihat kejinya dosa itu. Bagaimana dosa itu sangat menjijikan dan kita benci terhadap dosa itu sehingga kita bisa bertobat. Dan ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka lahirnya pengakuan ini. Jadi pengakuan ini, saudara-saudara, bukanlah kita punya usaha sendiri. Oh, ini saya harus ini. Kalau saya tidak mengaku, saya tidak bisa diampuni, misalnya seperti itu. Atau saya tidak akan dapat belas kasihan Tuhan. Jadi, oh saya sudah baca ini, pengakuan itu penting. Jadi saya harus lakukan itu supaya dapat belas kasihan Tuhan. Jadi bukan seperti itu ya saudara-saudara. Pengakuan ini adalah hasil dari pertobatan. Jika kita benar-benar bertobat, pasti ini pengakuan ini akan mengikuti ya saudara-saudara. Ini kita, makanya saya tanya, apakah boleh kita cuman mengaku sama Tuhan, tetapi kepada orang yang kita lukai, kita tidak mengakui dosa kita. Itu tidak akan mungkin kita kalau sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita akan lewati hal ini. Oh, saya hanya mau kepada Tuhan karena saya dengan berbagai alasan saya tidak mau akui kepada orang itu, saya mau langsung saja kepada Tuhan. Kan yang penting Tuhan sudah ampuni. Ingat saudara-saudara, berarti kalau kita lakukan itu, berarti kita belum melakukan pertobatan yang sejati. Kalau pertobatan yang sejati, pasti akan melakukan ini saudara-saudara. Karena bukan dia yang akan lakukan dengan dia punya kekuatan. Ini semuanya dari Kristus. Hanya Kristus yang bisa membuat orang bertobat dan hanya Kristus yang bisa membuat orang mengaku akan dosanya. Jadi pertobatan yang sejati akan melahirkan apa? Pengakuan yang sejati. Pengakuan yang sejati ini yang tidak membela dirinya. Aduh, ini saya lakukan ini gara-gara saya terpaksa. Saya ada mencuri karena saya sudah lapar sekali. Jadi saya ada ambil karena punya pohon karena punya pisang yang di sebelah kebun saya ambil karena saya sudah lapar.
Ingat saudara-saudara, pengakuan sejati itu tidak membenarkan diri kita. Oh, gara-gara saya sudah lapar, saya mencuri ini. Sama seperti Adam dan Hawa yang dibilang tadi ya, nanti kita akan pelajari. Oh, saya berdosa gara-gara ini perempuan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini gara-gara dia. Makanya saya berdosa. Oh, gara-gara ular ini kau tempatkan di taman ini sampai saya berdosa. Pengakuan sejati bukan seperti itu. Jadi, kalau kita masih pikir, aduh saya kayak berat ini saya mau mengaku dosa kita kepada sesama kita. Harus pertanyakan, apakah pertobatan kita sejati atau tidak? Apakah betul-betul kita benci terhadap dosa yang sudah kita lakukan atau tidak? Itu yang sebenarnya dia punya masalah inti. Apakah saya sudah bertobat secara benar-benar atau secara nyata atau hanya sekedar di apa permukaan saja pertobatan saya itu. Ini yang menjadi ini ya saudara-saudara, kita punya masalah seperti kita punya masalah itu adalah belum bertobat secara sungguh-sungguh, hanya permukaan saja. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Mereka yang belum merendahkan jiwanya di hadapan Allah dengan mengakui kesalahannya, belum memenuhi syarat pertama untuk diterima olehnya. Jadi saudara-saudara, ini salah satu syarat untuk diterima oleh Tuhan adalah katanya mengakui kesalahan. Acknowledging ya their guilt. Tahu dia punya kesalahan. Jadi kita dia bilang ini kita harus rendahkan hati dulu, rendahkan jiwa kita dulu ya, humble, rendahkan hati. Jadi kalau kita belum humble, itu sama dibilang Joy tadi ya. Kalau kita belum rendah hati untuk mengakui ke sesama kita kan, aduh ini kalau ke Tuhan oke lah saya mau akui kesalahan saya. Tapi kalau ke sesama saya itu dan atau posisinya mungkin di bawah saya dia itu bukan siapa-siapa, saya gengsi dong mau akui kesalahan saya kepada dia. Kenapa? Karena saya tidak rendah hati. Berarti saya belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Sehingga hal ini bisa terjadi ya. Terus dibilang, jika kita belum mengalami pertobatan dengan rasa malu yang dalam dan dengan kerendahan hati yang sejati, serta roh yang hancur mengakui dosa-dosa kita, membenci kejahatan kita, maka kita tidak pernah sungguh-sungguh mencari pengampunan dosa. Dan jika kita belum pernah mencari atau tidak mencari pengampunan dosa, maka kita belum pernah menemukan damai sejahtera Allah. Satu-satunya alasan mengapa kita tidak memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu ialah karena kita tidak mau merendahkan hati kita dan menuruti syarat-syarat firman kebenaran. Saudara-saudara, ini salah satunya adalah belum ada kerendahan hati dan tentunya belum ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh, hati yang hancur ketika kita mengetahui kejahatan kita, kita akan mencari apa? Pengampunan dosa. Ya. Kita akan merendah hati siapapun yang kita telah lakukan, pasti kita akan mengakui kita punya kesalahan. Dan ini, saudara-saudara, lebih berat untuk mengakui dosa kita kepada sesama kita daripada mengakuinya kepada Allah. Kita tahu Allah Maha Besar. Oh, untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan itu bukan suatu hal yang susah mungkin ya, karena kita tahu Tuhan tahu segala-galanya. Tetapi untuk mengakuinya kepada sesama manusia itu suatu perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Karena apa? Kita punya apa? Diri ini sangat luar biasa. Kita punya selfishness sangat luar biasa. Ketika kita berdosa, selfishness menggantikan kasih kan. Jadi nature kita adalah selfishness. Makanya susah sekali untuk merendahkan mengakui dosa kita kepada sesama kita karena itu ya sudah saudara. Makanya pertobatan itu melahirkan suatu kerendahan hati. Jadi kalau kita rendah hati, pasti kita bisa apa? Akan dimampukan untuk mengakui dosa kita kepada sesama kita. Terus kita lanjut. Dia bilang, petunjuk yang jelas diberikan mengenai hal ini. Pengakuan dosa
baik di hadapan umum maupun secara pribadi, harus dilakukan dengan sepenuh hati dan dinyatakan dengan tulus. Pengakuan itu tidak boleh dipaksakan dari orang berdosa. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang sembarangan dan ceroboh, atau dipaksa dari mereka yang tidak memiliki kesadaran yang sungguh akan sifat dosa yang menjijikan. Pengakuan yang merupakan curahan dari lubuk hati yang terdalam akan sampai kepada Allah yang berbelas kasihan tanpa batas. Pemazmur berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara, ingat ya saudara-saudara, pertobatan ketika repentant ya, kalau kita sudah pelajari waktu lalu. Pertobatan itu karena apa? Kita melihat kejinya dosa. Kita remuk hati kita karena apa? Karena dosa-dosa itu melahirkan pertobatan. Dan ingat, hati yang hancur ini melahirkan pengakuan. Makanya dibilang Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang apa tanya remuk jiwanya atau hancur gara-gara dia melihat dia punya kejahatan yang sudah dilakukan. Dan itu tidak lepas dari langkah sebelumnya yaitu bagaimana kita itu merasa perlu akan Kristus. Karena Kristus kita mengetahui akan dosa kita hancur akan hati kita karena dosa-dosa kita, dan karena Kristus kita bisa mengakui dosa-dosa kita. Ini dan dibilang ya saudara-saudara, pengakuan itu dosa itu tidak boleh dipaksa. Kadang-kadang kalau eh, misalnya orang yang bersalah dan dia sudah ditahan misalnya di polisi atau apa, dipaksa untuk mengakui dosa-dosanya. Dan dia mengakui karena apa? Terpaksa. Tetapi itu kita bilang itu bukanlah apa? Pengakuan yang sejati. Pengakuan sejati itu tulus dari hati yang paling dalam mengakui akan dia punya apa? Dosa-dosanya. Dia sungguh jijik akan apa? Sifat dosa yang dia miliki ini. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Sampai di sini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Dipersilakan. Sebelum kita lanjut ya. Ini selanjutnya sangat bagus ini pelajaran tentang pengakuan ini. Mungkin ada yang mau tambahkan atau bertanya? Kalau Li, Ya, silakan, silakan. tambahan sebentar. Jadi pas tadi waktu Lali kasih pertanyaan, kenapa kayak istilahnya ya lebih gampang akui dosa kita kepada Tuhan daripada sesama. Iya, Karena kalau kita akui dosa kita kepada Tuhan kan nggak ada orang yang tahu betul. toh, Iya, hanya kita itu dengan dia. Tuhan. Itu dia. Tapi kalau kita mengakui kita punya dosa sama Tuhan, mengakui kesalahan kita sama orang lain kan kayak aduh ketahuan gitu loh kita bikin something gitu. Kalau sama Tuhan nggak ada yang tahu. Mungkin kita di kloset di mana berdosa sama Tuhan. Itu mungkin yang salah satu penyebab kenapa kepada Tuhan sepertinya lebih gampang kepada manusia karena itulah. Tapi ego kita ya. Tapi kalau kita masih bersikap seperti itu, sebenarnya kita punya ego belum mati, masih ada gitu. Kalau maunya sama Tuhan terus kepada sama manusia masih belum mau atau masih rasa kayak harus terpaksa bikin itu gitu. Sebenarnya belum ya, belum ada pertobatan yang sejati. Tapi kita jangan perlu discourage atau putus asa. Tetap kita minta sama Tuhan gitu loh. Karena orang semua struggle dengan hal itu ya. Kita tetap minta sama Tuhan untuk memberikan pertobatan yang sejati. Melihat kasih Tuhan supaya kita juga bisa melihat mengasihi sama manusia. Dan juga melihat bagaimana kerendahan hati Tuhan supaya kita juga bisa memiliki kerendahan hati yang sama. Thank you, Li. Ya, oke. Nanti kita akan lihat ya juga ada pengakuan yang memang misalnya untuk kita cukup akui kepada Tuhan saja dan ada dosa-dosa yang harus memang kita akui kepada sesama manusia. Nanti kita akan lihat ya. Tetapi ini kalau misalnya dosanya ini bersifat umum dan semua orang tahu misalnya ya, ini pengakuan ini harus secara umum ya. Dan kalau misalnya secara pribadi. Jadi sebenarnya
Kadang-kadang karena misalnya dosa tersembunyi yang kita lakukan dan kita mengakui yang orangnya belum tahu sebelumnya dan kita kita publik secara umum juga itu mungkin suatu hal yang salah ya. Misalnya ya ada hal-hal yang memang kita harus akui secara privat dan ada hal-hal juga yang harus kita akui secara bagaimana secara kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat ya saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini? Oke, baik ya kita lanjut ya saudara-saudara. Ini masih panjang. Dibilang pengakuan yang sejati selalu bersifat spesifik dan mengakui dosa-dosa tertentu. Nah, particular sins ya. Ada dosa-dosa yang sifatnya sedemikian rupa sehingga hanya dapat dibawa dan diakui di hadapan Allah. Nah, ada pula kesalahan-kesalahan yang harus diakui kepada orang-orang yang telah dirugikan olehnya. Dan ada juga dosa-dosa terhadap orang banyak sehingga pengakuannya pun harus dilakukan secara terbuka. Namun semua pengakuan harus jelas dan tepat sasaran dengan mengakui dosa-dosa yang memang telah kita perbuat. Ini sangat bagus saudara-saudara, ini dia punya kutipan. Ini pengakuan ini katanya harus bersifat spesifik ya. Misalnya saya mencuri, spesifik Tuhan saya sudah mencuri. Tuhan saya sudah melakukan hal ini. Jangan seperti ini yang sering Joyce bahas ya. Jangan ampuni dosa saya yang begitu banyak dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita mengakui dosa secara umum, general ya. Jadi saya sudah berdosa dan dosa saya banyak dan memang betul banyak dosa saya. Jadi satu kali saya bilang ampuni dosa saya yang begitu banyak. Tapi pengakuan itu tidak boleh secara umum, tetapi harus secara spesifik. Kalau saya mencuri. Bilang. Saya bersinah, bilang saya bersinah. Saya berdusta. Akui secara spesifik dosa-dosa itu. Dosa-dosa itu kita harus apa? Akui secara spesifik. Dan ini ada macam-macam katanya sifat dosa itu dibilang ya. Dan ada dosa yang kita hanya bisa dibilang brought before God only. Hanya kita bisa bawakan ini kepada Allah ya, yang berarti yang kita baca di awal tadi itu yang kepada manusia dulu kepada Tuhan, mungkin itu ada dia punya pengecualian ya. Ada dosa-dosa tertentu yang memang hanya kepada Tuhan kita harus akui. Dan yang kedua ya, yang tadi yang dia punya syarat itu, ada pula kesalahan-kesalahan yang harus diakui kepada orang-orang yang telah kita rugikan. Misalnya kita sudah mencuri atau sudah melakukan sesuatu yang kita sudah merugikan kepada pribadi orang itu, kita harus akui kepada orang itu ya. Dan sama seperti Sakeus ketika dia sudah berbuat dosa dengan apa misalnya? Dia sudah merampas orang lain itu, dia punya uang orang itu, dia apa? Dia akui dan dia kembalikan apa yang sudah dia apa? Sudah dia rampas. Itu mungkin hal-hal yang pengakuan seperti itu yang untuk kasus seperti ini. Dan dibilang juga, dan ada juga dosa-dosa terhadap orang banyak sehingga pengakuannya pun harus dilakukan secara publik atau terbuka. Misalnya kepada jemaat dia melakukan dosa, ya dia harus lakukan apa? Secara terbuka kepada jemaat misalnya dia sudah melakukan suatu hal ya. Itu harus dilakukan ya. Jadi ada dosa yang harus diakui khusus hanya kepada Tuhan, ada yang kepada pribadi, dan ada juga harus apa? Secara publik atau terbuka. Tergantung dosa apa yang telah kita lakukan. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika kita sudah melakukan pertobatan yang sejati, tentunya oleh pertolongan Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Oh, apa kita harus begini? Harus kadang-kadang kita mau bertanya kan. Jadi saya sudah melakukan ini, apakah saya harus cuma kepada Tuhan atau kepada manusia atau kepada di umum? Kadang-kadang timbul-timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saudara percayalah, saudara-saudara, jika ada pertobatan yang sejati, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan untuk pengakuannya. Apakah itu hanya kepada Tuhan atau kepada manusia dan kepada Tuhan atau kepada umum. Kita akan tahu kemana eh,
pengakuan kita akan dilakukan. Dibilang apa? Semua pengakuan harus apa? Jelas dan tepat sasaran. Dengan mengakui dosa-dosa yang memang telah kita perbuat. Kita akan dapat pengertian yang jelas kemana, sasarannya kemana kita punya apa? Pengakuan dosa. Ini luar biasa. Silakan saudara-saudara kalau ada yang mau tambahkan atau mau koreksi atau pertanyaan dipersilakan atas kutipan ini. Ini kutipan yang sangat bagus ya. Silakan ada yang mau Kita tambahkan. mau bertanya. Ya, silakan. Kita punya pertanyaan adalah seperti ini ya. Misalnya kalau orang berdoa Iya, secara umum, saya mau iya, Bible study di gereja iya, iya, atau di diskusi atau di mana. iya. Bagaimana cara berdoa yang benar mengenai pengakuan dosa gitu? Kan 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 sebenarnya kita bukan kita sendiri juga ya berdoa, oh Tuhan ampunilah dosa-dosa kami yang begitu banyak. Kan orang maksudnya di sini dibilang mengakui dosa secara spesifik kan, mana itu tadi? Iya, paling atas yang warna Ya, putih. true confession is a specific character and acknowledge particular sin. Particular sin itu dosa apa yang kita bikin gitu, atau Iya, dengan bersifat spesifik itu spesifik ya, maksudnya iya, orang ngerti kan ini statement gitu. Ini true confession atau pengakuan yang sejati gitu. Kalau orang berdoa di umum gitu di gereja, bagaimana ya untuk kita berdoa maksudnya untuk kita berdoa itu mengenai dosa-dosa kita itu bagaimana? Apakah kita bisa bilang seperti itu atau apakah kita mau bilang Tuhan ampuni dosa kami yang begitu banyak atau gimana gitu loh untuk kita berdoa di publik, atau Tuhan kalau ada dosa-dosa yang kami lakukan yang kami belum akui, Tuhan tunjukkan supaya akui. How do we do that iya. gitu, karena orang nggak mau asal ngomong Bicara. aja kan maksudnya, karena I mean I'm not sure ya bagaimana, tapi ini sudah jelas dia punya instruction gitu, karena kalau kita berdoa kepada Tuhan pun bukan formalitas, maksudnya memang kita berdoa sungguh-sungguh. I mean we pray gitu ya sama Tuhan, dan ada spesifik atau instruction yang Tuhan tunjukkan untuk pengakuan secara sejati gitu. Tuh ada kesalahan di gereja secara umum atau secara pribadi yang kita belum datang untuk pengakuan, Tuhan tolong gerakan hati kami, atau how do we do that gitu. Gimana kita untuk berdoa untuk pengakuan dosa secara umum gitu. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah doa-doa yang mungkin sudah kebiasaan dari dulu kita berdoa seperti itu tanpa mengerti maknanya. Mungkin ada yang mau tambahkan, mau menjawab pertanyaan dari Joy. Jadi bagaimana kita ketika di publik atau di depan umum kita mau berdoa tentang pengakuan dosa ini, dan ya otomatis kalau di depan publik kita nggak akan spesifik ya dosa apa yang kita lakukan, dan makanya dibilang secara umum ampuni dosa kami yang begitu banyak kan. Gimana kira-kira ini atas kasus Loh, ini? Ya, silakan. jadi semua Karena putus-putus, nah. kita satu brumet Halo? poster yang boleh Orang beraktif. putus-putus nah. Ini sejelas, nah. Sudah jelas. Coba boleh diulang, nah. So, jelas, jelas. Ya, seboleh. Oh, oke. Ya. Oke. Oke, jadi ini pengakuan juga ya. Jadi kita temukan browser yang bagus, namanya Connect. Jadi itu bagian dari City. Jadi dia browser ini sama dengan Google Chrome dan lain. Beta Nah, AI ya. di browser itu ada asistennya. Jadi kalau orang ketik, iya, dan jadi white writings tentang pengakuan bab 4, apa Iya. saja yang orang tanyakan dia langsung asistennya langsung jawab semua. Ah, Ada di sampingnya. Jadi bagus sekali. Dan ini kita coba punya pertanyaan. hilang putus lagi mana?
Kristennya dan jawab doa ada. Oh, putus-putus. Sudah ini Gimana, Li? Putus-putus, Li? sekarang selancar, nah. Halo? Oke. Ya. Jadi untuk yang di umum tadi, jadi kalau dosa pribadi, orang akui secara spesifik ya, Iya. pribadi kepada Tuhan. Tapi kalau secara umum, dosa yang mempengaruhi banyak orang boleh diakui secara umum, tapi tetap langsung pada intinya, singkat, sopan, dan tanpa detail yang tidak membangun. Iya. Contohnya, Tuhan kami mengakui bahwa kami sering tidak taat, tidak setia, dan melukai hatimu dan samamu. Ampuni kami atas pride, ketidakjujuran. Jadi dibicarakan secara umum, tidak spesifik ya, secara pribadi. Kalau secara pribadi, orang, Oke. secara umum biasanya orang menyebutkan orang punya keegoisan, kurang setia, berdoa, keras kepala, tidak jujur, kurang mengampuni tanpa harus detail secara pribadi. Sorry, ini agak panjang, tapi intinya seperti itu aja, Li. Jadi mungkin kalau orang mau berdoa mengakui dosa secara pribadi langsung pada orangnya. Tapi secara umum nggak mungkin orang mengadakan pengakuan. Contoh di umum orang bilang, oh kita ada mencuri ayam atau apa. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya thank you, Li. mungkin pertanyaan, kalau misalnya di depan umum, misalnya orang lagi misalnya di kelas atau di mohon di acara gereja, ini kan doa-doa di umum. Kalau kita mau, kan biasa kita berdoa di ujung doa itu kita berdoa, dan ampuni dosa kami yang begitu banyak dalam nama Yesus, amin misalnya. Apakah Iya. itu, kan ini dibilang pengakuan itu harus bersifat spesifik. Jadi bagaimana kalau di depan umum, bagaimana kita mau berdoa tentang soal pengakuan dosa ini? Apakah tidak perlu kita mau bilang ampuni dosa kami, atau seperti apa mungkin? DP. Ya, perlu orang mau bilang orang ini orang yang sangat berdosa. Seperti Rasul Paulus bilang dia adalah chief of sinner. Iya. Jadi secara umum hal-hal yang umum lah yang orang bicarakan. Iya. Seperti bahwa orang ini adalah orang yang tidak setia, bahwa kita ini egois, keras kepala, kurang mengampuni, kurang jujur. Jadi secara umum, jadi tidak detail ke orang pedosa yang secara Iya. pribadi orang lakukan. Jadi kalau orang berbuat salah pada orang yang lain, orang akui orang punya kesalahan itu. Tapi secara umum orang bicarakan tentang hal-hal yang umum seperti itu. Oke. Iya. Betul. Iya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara? Oke, kalau belum ada, jadi dari apa yang ini ya, jadi dari apa yang dari berat orang juga tambahkan tadi. Jadi kalau misalnya kita di depan umum dan kita mungkin dalam pengakuan kita dalam berdoa, mungkin salah juga kalau kita bilang ampuni dosa kami yang begitu banyak ya. Jadi kalau misalnya di umum kita berdoa mungkin ampuni kami yang secara umum mungkin ya, yang kurang percaya, yang tidak ada iman, atau hal-hal yang spesifik yang umum ya, spesifik yang umum yang kebanyakan jemaat misalnya kalau di gereja jemaat itu lakukan ya. Mungkin seperti itu yang saya tangkap ya. Jadi kalau misalnya itu yang di doa umum ya. Tetapi kalau misalnya kita mau pengakuan, mungkin untuk dosa-dosa kita yang memang spesifik itu kita doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi kalau misalnya di depan umum, mungkin doa dosa spesifik yang bersifat umum mungkin ya. Atau kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau di depan umum untuk pengakuan dosa ini mungkin tidak perlu kita lakukan secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin itu ya. Dan saudara-saudara bisa komen ya, saudara-saudara. Ini adalah Bible study. Mungkin seperti itu ya. Apa dari Joy gimana Joy? Kalau di depan umum spesifik Iya, secara Li. Jadi maksudnya
kita juga belum dapat instruction yang clear, maksudnya dari Ellen G. White yang bilang spesifiknya itu bagaimana. Ya, Yang so far yang kita tahu pengakuan dosa itu harus bersifat spesifik dan harus kasih tahu dosa yang apa yang kita ya, bikin yang seperti dilakukan ya. itu. Yang tadi Onang bilang itu juga maksudnya masuk di akal untuk kita ya, maksudnya Ya, ya, Tuhan di gereja kami, misalnya kalau ada anggota-anggota kami, saudara-saudara kami, atau kami semua misalnya yang masih kurang keras percaya. kepala, Ya, masih tidak kurang percaya, ya, kiranya Tuhan ampun. menyatakan kepada kami untuk kami bisa akui, mungkin seperti itu yang maksudnya yang kita bisa orang Ya, mungkin ya, bisa lakukan. Tolong kita untuk menyadari, mungkin menyadari akan kita punya kesalahan itu, dan tolonglah kami untuk mengakui kepada sesama kita manusia. Seperti itu yang Alkitab mention atau ya, prinsip-prinsip Alkitab. Dan waktu kita berdoa itu biarlah Roh Kudus juga akan menggerakkan ya, orang itu kan. betul. Oh, kalau ada dosa spesifik kita akui spesifik, kalau ada dosa publik kita akui, kalau saya masih keras kepala, kurang iman. Jadi orang berdoa untuk Roh Kudus menggerakkan hati pribadi-pribadi gitu. Jadi kalau berdoa umum kan kita nggak mau bilang yang tadi ya sudah tahu prinsipnya. Maksudnya saya mau berdoa di Bible study atau khotbah, kita kan nggak akan mau berdoa, oh Tuhan ampunilah saya sudah begini. Enggak, Ya, kita berdoa untuk congregation atau ya, untuk jemaat. Tuhan kami di gereja secara pribadi atau secara umum masih seperti ini, begini, atau ada dosa-dosa yang kami masih belum bisa tinggalkan, orang Tuhan konflik atau sadarkan kami secara pribadi. Kalau masih ada cemburu apa Tuhan sadarkan. Bisa seperti itu ya. Jadi doa itu adalah intercessory prayer atau kita punya perantara pada Tuhan untuk menggerakkan kita masing-masing, dan biarlah kita masing-masing digerakkan Tuhan baik mengakui secara pribadi atau secara umum. Mungkin itu lebih itu sesuai prinsip Alkitab daripada kita hanya seperti formalitas yang bilang ya, Tuhan ampun. ampunilah dosa kami yang begitu banyak. Ya, Jadi sudah seperti formalitas ya, begitu ya, tanpa kalau kita misalnya mention spesifik dosa gitu tanpa menuding orang atau Tuhan konflik, bisa saja kita punya doa intercessory prayer itu mm-mm. menegur saya pribadi dalam doa itu gitu. Iya kan, daripada sudah jadi formalitas dan ya dosa apa saya mau akui, ampunilah saya yang begitu banyak, which one gitu. Jadi secara yang tadi Lali bilang, secara spesifik tapi general gitu. Iya, itu Ya pertanyaan doanya saya. dikasih ya spesifik dan tapi general gitu. Itu intercessory prayer atau doa perantara untuk jemaat ya. Itu yang kita bisa pikirkan Noli, karena orang kebanyakan berdoanya formalitas, sepertinya orang punya doa itu benar-benar harus digerakkan oleh Roh Kudus dan benar-benar kita harus sama seperti Iya, Yesus berdoa untuk orang lain gitu. Yesus berdoa untuk murid-muridnya, Daniel berdoa untuk bangsa Israel. Saya di saat saya berdoa, betul-betul saya juga menjadi perantara untuk berdoa kepada anggota gereja kita, sesama kita, anak-anak saya, suami saya, untuk Tuhan menggerakkan mereka untuk kita semua datang mengakui dosa kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kepada sesama manusia. Thank you, Li. ya, terima kasih. Jadi ini juga mengingatkan kita semua ya, saudara-saudara, berdoa itu bukanlah suatu formalitas yang sudah kita hafal ya, tetapi itu adalah suatu bagaimana permohonan kepada Tuhan. Jadi eh, berbicara kepada Tuhan ya, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita mau berbicara kepada Tuhan, setiap kita mau bicara atau kita bicara kepada sesama kita lah, setiap kita bicara kata yang sama, persis sama setiap hari ya. Jadi mungkin bukan dari hati kita yang paling dalam ya ini. Makanya ini dalam pengakuan itu bukanlah suatu formalitas, tetapi itu adalah suatu bentuk bagaimana kita betul-betul mengakui kita punya dosa ya. Dan dibilang ini ya, ini kalau kita pahami ini harus tepat sasaran mengakui dosa yang telah kita perbuat. Mungkin kalau di depan umum
apa yang umum telah perbuat ya, tapi sebaiknya ya kalau itu mungkin secara pribadi untuk pengakuan dosa, kalau mungkin di depan umum, seperti Joy juga bilang tadi ya, bagaimana kita berdoa supaya Tuhan menyadarkan para hadirin yang ada ya untuk bisa menyadari akan dosa-dosanya dan mengaku ya. Oke, saudara-saudara, kalau tidak ada yang mau tambahkan, kita lanjut ya. Ini ada beberapa contoh yang eh Roh Nubuat telah berikan kepada kita atau Ellen White telah tulis. Dia bilang, pada zaman Samuel, orang Israel telah menyimpang dari Allah. Mereka sedang menanggung akibat-akibat dosa karena mereka telah kehilangan iman kepada Allah. Kehilangan kepekaan untuk memahami kuasa dan hikmatnya dalam memerintah bangsa itu, serta kehilangan kepercayaan akan kemampuannya untuk melindungi dan membela perkaranya. Mereka berpaling dari raja besar alam semesta dan ingin diperintah oleh raja seperti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Sebelum mereka memperoleh damai sejahtera, mereka membuat pengakuan yang jelas ini. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dosa yang telah dibuat itulah yang menyadarkan hati nurani mereka dan harus diakui. Rasa tidak tahu berterima kasih menekan jiwa mereka dan memisahkan mereka dari Allah. Pengakuan tidak akan berkenan kepada Allah tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh dan pembaruan hidup. Harus ada keputusan yang sungguh-sungguh untuk berubah dalam kehidupan. Segala sesuatu yang menentang Allah harus disingkirkan. Inilah hasil dari duka cita yang sejati karena dosa. Jadi saudara-saudara ada contoh di sini ya di kitab Samuel di mana orang-orang Israel ini mereka melakukan pengakuan karena kita tahu ya dia punya cerita mereka ini ingin raja ya. Mereka ingin raja sama seperti bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka yang memiliki raja. Dan dibilang ini mereka mengakui ya dosa-dosa mereka bahwa ketika mereka meminta raja, mereka menambah dosa ya. Dengan ini suatu kejahatan karena mereka tidak percaya lagi kepada apa? Tuhan, Raja segala raja. Mereka hilang kepercayaan kepada Tuhan. Makanya ini mereka apa? Melakukan pengakuan. Dan dibilang dosa yang telah dibuat ini menyadarkan mereka punya hati bahwa itu harus diakui. Jadi ini bagaimana kita tidak melakukan dosa itu? Misalnya kita tidak lakukan itu dosa dan kita mau akui. Nggak mungkin ya. Tentu kita mengakui dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita tidak, misalnya kita mengakui dosa secara umum, tidak spesifik, berarti kita mengakui dosa yang kita mungkin belum kita lakukan atau tidak sepenuh apa ya, ini bukan sesuatu yang kita lakukan. Jadi pengakuan itu timbul dari apa yang telah kita lakukan. Itu yang dibilang ya. Terus ini pengakuan ini akan timbul karena ada apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini sudah dibilang tadi ya. Pengakuan ini adalah akibat dari pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh melahirkan suatu pengakuan. Terus dibilang, pekerjaan yang harus kita lakukan dari pihak kita dinyatakan dengan jelas. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, belalah orang yang tertindas, berilah keadilan kepada anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini kembali ya, ini medikal misioneri ya sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan dari pengakuan ini, dia bilang jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat, terus berhenti berbuat jahat dan berbuat baik ya, ini dibilang. Belajarlah berbuat baik, bikin keadilan, bantu orang-orang yang apa? Tertindas, janda-janda dibilang ya. Terus dibilang, jika orang fasik itu mengembalikan barang gadaian, mengembalikan apa yang telah dirampasnya, hidup menurut ketetapan-ketetapan yang memberi hidup, dan tidak melakukan kejahatan, ia pasti akan hidup dan tidak akan mati. Yeskiel 33 ayat 15.
Jadi ini sama seperti yang telah dilakukan Sakeus ya saudara-saudara. Ketika Kristus tinggal dalam diri dia ya, Tuhan bilang, Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Kalau bahasa Inggris dia bilang, Sakeus, for today I must abide at thy house. Saya akan tinggal di rumahmu atau saya akan tinggal di hatimu. Ketika dibilang begitu ya, Kristus mau tinggal di dalam hatinya atau di dalam rumahnya, ada pertobatan yang sejati di situ. Pertobatan sejati dari Sakeus dan apa? Apa yang terjadi pengakuan ya. Kalau ada dia punya apa namanya kalau dia sudah berdosa kepada orang-orang atau dia sudah rampas dari orang-orang dia akan kembalikan katanya. Dia akan kembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah dia rampas. Aduh, ini luar biasa ya saudara-saudara. Ini sesuai Yeskiel 33 ayat 15 apa yang telah dilakukan oleh Sakeus. Dia mengembalikan barang yang telah dia rampas. Terus dia bilang dia hidup menurut ketetapan-ketetapan. Makanya Kristus bilang ya, hari ini ada keselamatan di rumah ini. Atau ada keselamatan di dalam apa? Sakeus ya, di dalam Sakeus. Karena Kristus tinggal dan dia melakukan apa? Pengakuan ya, karena ada pertobatan. Tetapi dia punya sebab satu, Yesus tinggal di dalam hatinya. Terus ini mungkin terakhir ya saudara-saudara. Dia bilang, Rasul Paulus berbicara tentang pekerjaan pertobatan berkata, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, di dalam semuanya itu bahwa kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Jadi eh ini ya dia bilang sorrow atau bagaimana kita berduka cita ya. Jadi berduka cita karena dosa-dosa kita itu adalah pertobatan yang sejati dan ini dibilang akan apa katanya? Menurut kehendak Allah itu akan mengerjakan pada kita apa? Kesungguhan yang besar ya, kesungguhan yang besar. Ini yang dia bilang ya dan membuktikan bahwa kita tidak bersalah di dalam perkara itu. Jadi pertobatan yang sejati, pengakuan yang sejati melahirkan pengakuan yang sejati dan itu akan membuktikan kita punya akan apa? Dibenarkan akan membenarkan kita di hadapan Allah. Mungkin satu lagi ya kutipan sebelum kita tutup dibilang ya ketika dosa telah mematikan kepekaan moral, orang yang berbuat salah tidak lagi menyadari cacat-cacat dalam tabiatnya maupun menyadari betapa besar kejahatan yang telah diperbuatnya. Dan kecuali ia menyerah kepada kuasa Roh Kudus yang menyadarkan akan dosa, ia akan tetap berada dalam kebutaan sebagian terhadap dosanya. Pengakuan-pengakuannya tidak tulus dan tidak sungguh-sungguh. Pada setiap pengakuan kesalahannya, ia menambahkan alasan pembenaran atas tindakannya dengan menyatakan bahwa seandainya bukan karena keadaan-keadaan tertentu, ia tidak akan melakukan hal-hal yang karenanya ia ditegur. Jadi saudara-saudara, ada pertobatan-pertobatan yang atau pengakuan-pengakuan yang salah atau bukan pengakuan yang sejati, di mana kita mengakui dosa kita, kita memberikan alasan-alasan ya. Nanti kita akan lihat ya dia punya contoh-contohnya pada pelajaran berikut, yaitu salah satu Adam, dibilang ketika dia mengaku akan dosanya, dibilang itu karena apa? Wanita yang engkau berikan kepadaku, dialah yang membuat aku berdosa. Kemudian Hawa ya, ular itulah yang apa? Yang membuat aku berdosa. Dan mereka ini apa namanya? Menyatakan ini kesalahannya ini gara-gara orang lain atau ada alasan-alasan tertentu. Misalnya saya mencuri gara-gara saya sudah lapar ini atau saya belum makan, makanya saya mencuri. Ini kita membenarkan kita punya kesalahan
mengaku tapi membenarkan kita punya kesalahan karena masalah-masalah tertentu atau karena keadaan-keadaan tertentu makanya saya melakukan itu. Sama seperti Adam atau sama seperti kita melakukan kejahatan dan bilang kita melakukan itu karena hal-hal tertentu atau keadaan-keadaan tertentu. Jadi pengakuan yang sejati tidak mengatakan, oh gara-gara ini saya bikin ini, gara-gara ini saya bikin itu. Bukan seperti itu. Tetapi benar-benar mengakui akan kesalahan kita ya. Kalau saya mencuri, itu gara-gara memang betul-betul saya mencuri, saya akui itu. Tidak usah apa? Tidak usah membenarkan diri kita. Karena apapun yang kita lakukan itu adalah suatu apa? Suatu dosa atau suatu kejahatan. Pengampunan yang sejati atau pengakuan yang sejati tidak perlu untuk membenarkan kita punya diri. Justru sama seperti Adam, dia menyalahkan Tuhan karena sudah menempatkan perempuan itu di sisinya. Oh, gara-gara Tuhan yang sudah kasih, makanya saya berdosa. Itu dia, itu suatu hal yang salah. Dan itu timbul bukan karena apa? Pertobatan yang sejati. Itu karena takut akan konsekuensi, mengakui, bertobat karena takut konsekuensi, akan mati karena sudah berdosa, makanya dia mengaku pun pengakuan yang salah dengan menyalahkan orang lain atau keadaan-keadaan tertentu. Saudara-saudara, sampai di sini, saudara-saudara, sebelum kita tutup, ada yang mau tambahkan atau ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau ada pertanyaan, dipersilakan sebelum kita berdoa. Ya, Saya silakan. mau bertanya sedikit. Ya, silakan. Kadang-kadang orang makan ada doa berkati makan dan ampuni dosa kami. Iya, itu ya, ya. Itu pengakuan yang formal saja atau enggak Ah, sungguh-sungguh kan, cuma kayak bagian dari doa aja. bagian dari Iya, doa. jadi itu bukan pengakuan yang cuma bagian dari doa, bukan pengakuan yang sungguh-sungguh tulus Iya, dan penuh dengan kerendahan hati. Cuma sekedar apakah doa ini formalitas. benar-benar Tuhan jawab atau gimana? Cuma jadi formalitas saja. Iya, iya betul. Nah, jadi itu hanya formalitas formalitas saja seperti yang sudah kita bahas. Itu hanya sekedar saja. Kita sudah tahu prinsipnya ya, saudara-saudara. Ketika kita mau bertobat atau melakukan pengakuan, pengakuan itu harus bersifat spesifik ya, atas apa yang telah kita lakukan. Misalnya kita mau doa makan, terus kita bilang ampuni dosa kami yang begitu banyak, itu bukanlah suatu pengakuan yang spesifik yang dibilang di sini, tapi itu adalah suatu apa? Formalitas doa yang sudah kita ulang-ulang dari dulu ya, mungkin dari kecil, yang kita sudah biasa doa seperti itu, itulah yang kita ulang-ulang menjadi bagian dari doa kita ya. Tapi kalau prinsipnya bukan seperti itu. Jadi kita sudah tahu sekarang dia punya prinsipnya dan mungkin kita nggak akan berdoa seperti itu lagi ya, saudara-saudara. Jadi ketika kita melakukan pengakuan, biarlah pengakuan secara spesifik. Dan mungkin pengakuan ini secara spesifik itu adalah suatu apa? Doa pribadi ya, menurut saya itu bukanlah suatu yang bersifat harus terbuka di depan umum ya. Mungkin kalau mau doa makan atau apa, mungkin menurut saya tidak perlu untuk melakukan ampuni dosa kami yang begitu banyak ya. Ini suatu hal yang kurang tepat kita lakukan. Mungkin ada lagi saudara-saudara sebelum kita berdoa. Li, Oke. Ya, ya, di masa silakan. lalu, Kak, jadi kan orang tanya apakah Tuhan terima doa kita atau tidak. Jadi Oh, ya. kalau orang belum tahu pelajaran ini terus orang lakukan itu, Tuhan tetap terima di saat Pengetahuan ya. ketidakpengetahuan kita ya. Tapi setelah kita pelajari semua dan semua itu kan pengakuan itu sebenarnya berasal dari dalam diri hati yang paling tulus kan, maksudnya bukan untuk kayak dikte begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak, sebenarnya itu keluar dengan gerakan Roh Kudus gitu loh. Dan kalaupun misalnya dari doa makan misalnya, kalau Tuhan gerahkan untuk saya Ah, iya. sebutkan something untuk Tuhan. intercessory prayer,
Iya kan? Why Iya kan? not? Yang Iya, permasalahan di sini adalah orang punya formalitas iya gitu. betul. Karena Iya, sudah kebiasaan, orang mau doa makan, mau doa mau berjalan di mobil kah, mau iya, berdoa dengan siapa saja. If God move us, the Holy Spirit move us untuk intercessory Intercessor. prayer, Why not? do it gitu ya. Iya, Karena betul bisa betul. saja dengan kita punya intercessory prayer, orang itu bisa mengakui dosanya kepada Tuhan. We never know, Tuhan bisa gunakan Ya, kita anytime, anywhere, any occasion begitu. Jadi ya, ya. yang Tuhan mau kita lakukan itu adalah bukan doa formalitas atau seperti orang Farisi yang mengulang-ulang doanya gitu Ya, kan, ya. dia bilang dengan vain repetition atau apa berulang-ulang dengan kata-kata yang sama mungkin supaya orang dengar atau jadi itu semuanya berasal dari hati gitu. Hati Betul. yang Tuhan gerakan kita punya hati itu apa gitu. Apa yang Holy Spirit diimpress sama kita itu yang kita doakan. Kalau Tuhan impress kita berdoa untuk orang itu we impress. Jadi I mean itulah kita dengan Tuhan ya, dan kalau Ya, kita berdoa kepada Tuhan juga pengakuan dosa memang sungguh-sungguh memang mengakui gitu, karena yang baca orang hanya hati kan itu Tuhan itu sendiri gitu loh. Dan setelah kita akui dan kita tinggalkan dosa itu sama seperti Sakeus gitu. Jadi jangan pun kita sudah tahu secara pengetahuan bagaimana kita bertobat, mengakui tapi tetap bikin yang sama juga gitu. Maksudnya orang semua punya permasalahan yang sama ya. Yang paling penting dari pelajaran ini, go back, see the goodness of God. Itu yang yang paling penting yang orang harus lakukan setiap hari, lihat the goodness of God, apa yang dosa bikin itu untuk kita, apa untuk Tuhan, apa cost-nya untuk Tuhan, apa akibatnya untuk sama manusia dan bagaimana. Jadi semuanya itu based on love gitu. ya. Kalau kita lakukan karena semua itu kasih kepada Tuhan, kasih sama manusia, itu sebenarnya motif yang benar ya. Dan untuk menerima love itu harus Tuhan yang bekerja di kita. Kita terima Tuhan, di saat kita terima Tuhan ada love, dan di saat love itu ada, itulah yang akan menggerakkan semua kita punya motif mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia, nggak mau menyakiti Tuhan, nggak mau menyakiti sama manusia. Kalau saya berbuat salah, bukan digerakkan oleh formalitas dan keharusan gitu. Nggak ada keharusan di sini. Ini semua digerakkan oleh kasih Tuhan, bagaimana kita hancur hati kita menyakiti Tuhan, hancur hati kita menyakiti sesama kita manusia. Kita nggak mau menyakiti Tuhan, nggak mau menyakiti hati kita sama kita manusia. That's the real motive. Di saat motif itu ada, saya pun mau berdoa, doa itu kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, akan ada Roh Kudus bekerja, dan orang-orang yang mendengar doa kita pun akan merasakan ya roh kita itu seperti apa, dan mereka bisa merasakan kita itu care sama mereka gitu. Jadi based on semua kembali lagi kepada Tuhan, semua kembali lagi kepada relationship kita dengan Tuhan. What is my motive? Apa yang kita lakukan itu adalah motif kita adalah karena kita kasih Tuhan dan sama manusia. Oke, thank you, Li. Thank you. Jadi intinya nggak ada aturan ini ya, jelas harus didoa seperti apa, kita melakukan pengakuan pengakuan. Tetapi kapan saja ketika kita diimpress oleh Holy Spirit, kita bisa berdoa untuk pengampunan dosa ya saudara-saudara. Puji Tuhan ya, yang penting kita sudah tahu prinsipnya. Pengakuan dosa bukanlah suatu doa formalitas, melainkan itu semuanya berasal dari pertobatan yang sejati, yang berasal dari Tuhan, bukan dari eh, apa yang harus kita lakukan ya, tetapi itu semuanya dari Yesus. Kita bertobat itu karena Yesus. Kita pun melakukannya karena Yesus, melakukan pengakuan karena Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita punya Bible study sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.